maaf suara saya terlempar dari Zoom ya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Acara yang selanjutnya ialah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Salatiga kepada Bapak Srianto SPD MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Laili selaku narasumber berkaitan dengan budaya positif sekolah, Bu Gesi selaku MC, Bapak Ibu selaku audiens dalam rangka Zoom terkait dengan budaya positif sekolah. Pertama tentu kami ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada Senin 2023 kali ini ada kegiatan diseminasi yang terkait dengan budaya positif sekolah. Yang kedua adalah ucapan terima kasih kepada Bapak sekalian yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Bapak sekalian, sekolah bisa maju, sekolah bisa unggul, sekolah bisa hebat kalau di dalamnya didukung dengan berbagai macam budaya positif. Nah, oleh karena itu siang hari ini mari kita ambil, mari kita dengarkan dan kita perhatikan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Bu Laili terkait dengan budaya positif sekolah. Bicara tentang budaya, Bapak Ibu, budaya itu apa sih? Recording in progress. Budaya adalah suatu kebiasaan yang disepakati bersama, yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terhitung, yang dilakukan oleh sekelompok manusia atau masyarakat di suatu lingkungan. Kata positif menunjukkan adalah suatu nilai, value, yang oleh komunitas itu disepakati bahwa dengan melakukan hal itu nanti akan membawa perubahan yang positif. Kalau itu SMK menjadi unggul, menjadi hebat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sekolah, lingkungannya adalah sekolah. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus nanti akan membentuk sebuah budaya. Budaya yang kemudian dijalani oleh setiap kita, masing-masing individu, maka kemudian nanti akan membuat sebuah karakter, watak, atau kepribadian dari siapa manusia yang mendukung kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif itu. Bicara positif, ada beberapa hal yang saya kira kita akan mufakat bahwa ini adalah sesuatu yang positif begitu. Misalnya komitmen kita untuk mentaati sebuah aturan. Ya, biasanya disebut dengan tata tertib, disebut dengan mungkin juga adalah kode etik atau apapun namanya. Nah, saya kira di dalam keterbukaan, kebebasan, bahkan kata-kata merdeka merupakan bagian dari dalamnya, maka kita mesti sepakat ada aturan main, rule of the game, yang namanya tata tertib dan sebagainya tadi. Dan saya kira kita sepakat dengan adanya tata tertib itu adalah bagian dari value yang bernilai positif. Kebersihan misalnya, saya yakin orang-orang yang beradab, orang-orang yang sehat akal pikirannya, pasti sepakat bahwa kebersihan yang dikembangkan di suatu sekolah itu adalah bagian dari budaya positif.
mungkin juga kejujuran. Ya, kejujuran. Konon katanya orang culas berkumpul dengan orang culas itu pun tidak senang. Artinya, ternyata keculasan itu bagian dari nilai negatif, dan ketemu dengan orang yang juga sama-sama memiliki nilai negatif culas, ketemu ternyata juga tidak menunjukkan kesenangannya. Maka positif sekali apabila di antara seluruh warga sekolah itu mengembangkan nilai-nilai kejujuran, kejujuran kepada diri sendiri, kejujuran kepada sesama manusia, bahkan juga kejujuran kepada Tuhannya. Kemudian misalnya kepedulian, care, ya. Atau mungkin empati, ya, empati atas sama. Ini adalah beberapa contoh budaya positif yang tentu saja banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa dikembangkan di sekolah. Oleh karena itu, kehadiran Bu Laili pada siang hari ini tentu adalah mengusik kenyamanan kita yang selama ini tidak pernah merenungkan budaya positif apa yang perlu dibangun di SMK 1 Salatiga untuk menambah nilai-nilai positif, value-value yang positif di SMK ini, dan kemudian menjadikan SMK Negeri 1 Salatiga memiliki keunggulan-keunggulan dibanding dengan SMK-SMK yang lain, dan itu karena kita selalu berupaya mengembangkan nilai-nilai budaya yang positif. Karena itu, selamat kepada Bu Laili dalam kegiatan calon guru penggerak, dan mungkin juga bisa menginspirasi kepada teman-teman sekalian untuk nanti apabila pendaftaran calon guru penggerak dibuka, untuk kemudian ikut di dalam kegiatan calon guru penggerak ini, tidak usah berpikir, wah saya kayaknya tidak punya passion, tidak punya potongan untuk menjadi kepala sekolah misalnya. Bapak Ibu, calon guru penggerak tidak harus menjadi kepala sekolah, meskipun salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah yaitu lulus calon guru penggerak atau memiliki sertifikat guru penggerak. Pada prinsipnya adalah bahwa kita itu long life education, pendidikan sepanjang masa, pendidikan sepanjang umur, termasuk di dalamnya adalah belajar, dan melalui calon guru penggerak, sesungguhnya kita memasuki pembelajaran dengan cara lain, setidak-tidaknya adalah cara kekinian yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat mengikuti kegiatan budaya positif di sekolah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Srianto yang telah memberikan sambutannya pada acara siang hari ini. Acara yang selanjutnya ialah diseminasi budaya positif oleh Ibu Laili Rahma SPD MM4. Kepada Ibu Laili Rahma, kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Sukesi. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar. Ya, baik. Terdengar jelas, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Srianto SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Salatiga. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Salatiga yang berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi pada hari ini, adalah salah satu syarat terpenuhinya salah satu tugas calon guru penggerak, yaitu diseminasi mengenai materi budaya positif. Mohon izin untuk Bu Kris untuk di-mute dulu, Bu Kris. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin saya akan share PowerPoint. Baik. Untuk pada hari ini adalah sebetulnya ini materi mengenai budaya positif yang sudah biasa kita lakukan. Hanya saja ini ada beberapa ilmu baru yang perlu
kita sama-sama ketahui dan saya hanya untuk sharing untuk pada teman-teman dan juga nanti juga barangkali teman-teman yang lolos untuk calon guru penggerak di tahap ke-8, 9, 10 atau 11 barangkali bisa untuk gambaran ke depannya seperti apa yang harus kita lakukan dan salah satunya adalah kita harus diseminasi mengenai ini materi budaya positif. Ya, dalam hari ini materinya adalah yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, lalu mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, lalu berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan menurut teori kontrol miliknya William Glasser adalah bahwa mana disiplin positif dan penerapannya kaitannya dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia adalah memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati. Baik Bapak Ibu Guru, kita bayangkan atau mungkin Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu ada di sebelahnya ada teman, kita saling menggenggam dengan membawa sebuah coretan atau apa namanya, kita menulis harapan kita genggam dengan erat, lalu minta tolong kepada teman sebelah kita. Kalau Anda sendiri bisa kita bayangkan ketika kita memiliki harapan, ada teman kita atau orang lain yang ingin membuka, apa yang Anda rasakan? Panjenengan semua pasti tidak ingin orang lain itu membuka atau bahwa sini artinya bahwa motivasi itu semua berasal pada diri sendiri. Kita mau berubah itu tidak bisa melalui orang lain. Pastinya kalau siapapun akan meminta kita berubah, kalau kita sendiri tidak menginginkannya, tentunya tidak akan bisa berubah motivasi itu atau apapun itu. Jadi intinya semuanya adalah berasal dari intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Di sini digambarkan bahwa ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobek secara digambarkan seperti itu. Jadi di dalam teori ini mengatakan bahwa intinya motivasi, sekuat apapun dari eksternal itu memberikan motivasi kepada kita, tapi kalau kita tidak ingin, maka ya motivasi itu tidak akan terwujud. Ya, meskipun orang itu menghardik, merayu, menyuap, dan lain sebagainya, tentu kita akan lebih kuat dari diri kita. Nah, yang terjadi selama ini kita sebagai guru itu ada miskonsepsi bahwa menurut teori kontrol Dr. William Glasser bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi guru itu inginnya mengontrol murid, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti akan kita lihat yang sebenarnya itu harus bagaimana. Nah, menurut Stephen di teori di sini bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan itu sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi intinya kalau kita sebagai guru ya dari kita sendiri. Kalau kita sebagai orang tua, ya kita sendiri sebagai orang tua. Jadi lalu kalau kita sebagai wali kelas ya sebagai wali kelas kita merubah. Yonsewu Pak Dibio atau Hukus mungkin bisa di mute. Lalu yang berikutnya adalah, namun bila kita ingin memperbaiki cita-cita utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Berikutnya adalah teorinya ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, itu ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini bahwa tadi sudah kami sampaikan, intinya semua berdasar atau dari intrinsik dari diri kita sendiri, tidak bisa kita mengandalkan dari orang lain. Nah, bisa kita lihat apa perbedaan stimulus, respon, dan teori kontrol.
kalau yang namanya stimulus respon itu realitas adalah kebutuhan kita bersama. Tapi kalau teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Berikutnya adalah semua orang itu melihat itu hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya adalah kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua bodoh karo persepsi kita, intinya seperti itu. Dan seperti perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya perilaku buruk anak, itu kita melihatnya sebagai kesalahan. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misal anak itu dia kok sering terlambat, itu pasti kita harus telusuri di situ ada apa dengan dia, tujuannya apa. Apakah memang karena dia transportasinya susah atau jarak rumahnya jauh atau tidak ada yang mengantar, atau pasti mereka ada tujuannya. Jadi tidak boleh kita anggap sebagai sebuah kesalahan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Itu. Dan seterusnya. Apa sih tujuan disiplin positif itu? Itu ada dua. Yang pertama adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan yang pertama adalah supaya motivasi itu mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Semua berawal dari kita sendiri. Kalau kita sudah termotivasi, tentunya orang lain akan melihat kita dan murid kita sebagai guru di sini pasti siswa juga akan mengikuti. Berikutnya adalah berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai mereka, hargai untuk mencapai tujuan. Ya, jadi semua itu adalah karena dia ingin mencapai sebuah tujuan apapun itu. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, beliau juga menyampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya di sini bahwa merdeka itu ya kita harus bisa mengendalikan kita sendiri, kemudian kita bisa memerintah diri sendiri, apakah kita mau maju atau kita hanya mau berhenti di situ, di zona nyaman, semua berasal dari diri kita sendiri. Kalau menurut Diane Gossen, bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Berikutnya, yang kedua adalah untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, seperti itu. Jadi di sini juga sama tadi ya, sebetulnya intinya sama dengan teorinya Ki Hajar Dewantoro, bahwa semua itu termotivasi atau berasal dari diri sendiri, mengawali dari kita sendiri. Berikutnya adalah makna disiplin. Ya, ketika kita mengatakan disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin artinya adalah belajar. Berkonotasi dengan disiplin diri murid. Ya, untuk menurut Socrates dan Plato itu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Lalu, namun dalam budaya kita makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau sudah disiplin berarti itu diartikan kepatuhan. Kemudian menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika kita sudah
melalui disiplin karena ekstrinsik ya akhirnya menjadikan kita tidak nyaman. Lalu nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Menurut William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Perbuatan apapun, siapapun itu berbuat itu pasti ada tujuannya. Murid kita mau berbuat apa pasti dia memiliki tujuan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian menurut Diane Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ya sudah biasa kita lakukan. Di sini ada peduli, rajin, dan kemudian integritas, rasa hormat, dan lain sebagainya. Gotong royong yang ada di dalam pembelajaran kita di P5 itu sudah masuk di dalam semuanya itu. Sebetulnya juga kita sudah melakukan, tinggal bagaimana kita memotivasi diri kita untuk melakukan perubahan atau memotivasi. Kemudian, apa sih nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apa yang perlu dirubah? Pasti kita di SMK 1 itu sudah memiliki nilai kebajikan. Jadi kalau di dalam memotivasi diri itu sebaiknya tidak melihat dari sisi negatif. Semua adalah aset kita yang sudah kita punya apa? Itu yang perlu kita bangun, kita kembangkan. Kalau kita selalu melihat dari hal yang negatif, tentu kita tidak akan maju, tidak akan bisa berubah. Maka lebih baik itu diambil aset-aset yang kita sudah miliki, itu yang sisi positifnya. Apa sih yang sudah ada, disiplinnya apakah sudah ada, oh sudah tapi kurang apa, misalnya seperti itu. Gotong royong sudah, dan lain seterusnya. Nah, berikutnya adalah mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang selama ini kita sering lakukan di sekolah kita adalah, yang sering kita dengar adalah hukuman, penghargaan. Di sini ada hal baru juga ilmu bagi saya adalah restitusi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen itu bahwa yang pertama menghindari, ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi intinya menghindari adanya hukuman. Level yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga ada level tertinggi, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mari kita renungkan, pernahkah Anda atau panjenengan semua itu berada dalam sebuah situasi di mana kita sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan untuk Anda, bahwa bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan biar mendapatkan penghargaan, tapi sebetulnya kita tidak dari diri kita sendiri itu tidak merasa tidak nyaman. Nah, tapi kenapa kita tetap melakukannya? Pasti ada tujuan. Itu yang tahu adalah diri kita masing-masing. Berikutnya adalah mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman itu apa? Hukuman itu adalah bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Nanti kita akan lihat di bawah bahwa seperti apa sih yang sebenarnya hukuman itu apa, restitusi itu apa, kemudian konsekuensi itu apa, gitu nggih. Jadi ternyata selama ini yang kita lakukan itu hukuman, ternyata yang kita lakukan adalah berupa hukuman tapi secara psikis, kita tidak menyadarinya. Kita lihat di sini, kalau konsekuensi itu terencana. Jadi kalau hukuman itu bisa tiba-tiba, misal anak terlambat, yuk sekarang kamu keliling dulu lapangan 10 kali, atau segera kerjakan ini yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Tapi kalau ada kaitannya pelajaran, nanti bisa kita lihat di sini apakah konsekuensi atau hukuman ya untuk anak kita. Berikutnya tentang konsekuensi itu apa? Kalau konsekuensi terencana, tapi kalau hukuman tadi tidak terencana. Kemudian kalau konsekuensi adanya kesepakatan, disepakati antara guru dengan murid,
atau antara wali kelas dengan wali anak walinya, dan lain seterusnya. Atau kita sebagai orang tua dengan anak kita. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor murid. Nah, di sini apa sih, ada contoh bahwa ada hukuman dan penghargaan. Contohnya adalah Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun bertanya melihat perilaku Iva yang bicara, tergagap, dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Nah, ini adalah menurut panjenengan semua apakah hukuman atau penghargaan? Ya, nanti kita renungkan di sini. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Nah, kalau menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi, ya? Kalau kita lihat di situ adalah sebuah hukuman karena tidak ada kaitannya dengan dengan tugas yang ada. Karena matematika harusnya ya, nanti kita ada gambar di bawah ya, gambarannya seperti ini. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini tentang penghargaan. Selama ini saya pun juga keliru. Ternyata kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, itu sebetulnya adalah juga menghukum anak, tidak baik. Yang betul nanti kita lihat bahwa hukuman itu, penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi misalnya kamu kalau dapat nilai 100, nanti akan saya hargai ya, dapat uang pulsa atau uang paket misalnya. Penghargaan menurunkan kreativitas. Jadi ternyata kalau kita sering memberikan penghargaan kepada anak, itu akan menurunkan kualitas anak, menurunkan kreativitas, kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi karena dia berbuat sesuatu karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Nah, apa sih penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku, bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi menganggap mereka tidak bisa, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn, ini teori. Jadi seperti itu, menurut Alfie itu kalau kita memberikan penghargaan, maka kita menganggap murid kita tidak bisa, jadi bisanya karena termotivasi mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengkontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lalu tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika dia mau belajar, itulah penghargaannya untuk dia. Kemudian tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini juga ilmu yang baru bagi saya, ternyata menurut teori, bahwa tindakan memberi penghargaan itu sama saja menghukum seseorang. Itu. Nah, mari kita bedakan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa yang sudah kita lakukan untuk murid-murid kita. Bahwa di sini ada yang namanya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya ada anak terlambat, ini namanya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dan ini yang meminta bukan guru olahraga. Kalau yang meminta guru olahraga adalah sebuah konsekuensi. Tapi kalau saya misalnya guru busana, itu merupakan sebuah hukuman.
Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah misalnya. Itu juga merupakan sebuah hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu sebuah konsekuensi. Atau kalau di lab busana misalnya silakan Anda membersihkan lab setelah karena siapa yang pulang terakhir yang mengerjakan tugasnya terakhir maka dia yang akan bersih-bersih lab misalnya. Itu adalah sebuah konsekuensi karena dia lambat, maka konsekuensinya adalah membersihkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga sebuah konsekuensi. Kemudian yang contoh berikutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga sebuah hukuman. Nah, berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu yang namanya konsekuensi karena berkaitan langsung. Nah, untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi itu adalah sesuatu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi atau harus dilakukan. Kemudian kalau hukuman adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Nah, kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau berikutnya anak membenci kedisiplinan. Itu kalau konsekuensi adalah anak menghargai kedisiplinan dan lain sebagainya. Ini kita bisa bedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Ngaten nggih? Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kalau restitusi adalah ini solusi yang paling baik, kemudian restitusi ini adalah yang paling benar untuk kita lakukan pada murid, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Yelsom Gosen ya. Lalu, nah ini kalau yang namanya restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah murid kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui restitusi sebagaimana salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid atau diri kita sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid itu merdeka. Lalu guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi anak bermasalah, itu kita lihat di sini, kita validasi dulu. Apa sih tindakan yang dia lakukan, kemudian menanyakan keyakinan di kelas. Nanti bagaimana caranya membuat keyakinan kelas, ada materinya kita sampaikan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, apakah jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, bisa kita tanyakan gitu. Mengapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Atau kenapa kamu menilaikan tugas temannya? Bisa ditanyakan seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif yang mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bisa kita sampaikan kepada murid kita seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan apa sih validasi kebutuhan?
Validasi kebutuhan itu adalah membantu siswa mengenali basic need kebutuhan yang ingin dipenuhinya kita melakukan ketika melakukan kesalahan. Misalnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan, jadi tidak langsung kenapa, dan lain sebagainya. Kita bisa menanyakannya mulai dari kita memvalidasi dulu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan lain sebagainya. Ini bisa nanti akan saya share Bapak Ibu untuk materi hari ini. Berikutnya kalau yang namanya di segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jangan sampai anak itu merasa sangat bersalah, kemudian kepanjangan, akhirnya dia motivasinya menurun, maka kita akan menstabilkan identitas, yaitu kita mengatakan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, maka Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti tidak bisa menyelesaikannya berpermasalahan ini, kita bisa menyelesaikannya. Jadi untuk menstabilkan pikiran anak itu dengan cara seperti itu. Nah, kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang menyadari manusia dengan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi ketika di awal pembelajaran, awal semester itu sebaiknya kita membuat namanya kesepakatan kelas. Baik itu wali kelas atau guru, itu sebaiknya ada kesepakatan kelas. Jadi anak lebih, ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran atau mereka melakukan hal yang tidak benar, kita kembalikan lagi ke ini, menanyakan keyakinannya dia. Peraturan di kelas atau keyakinan kelas itu seperti ini, kamu kenapa melakukan, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa mulai dari Bapak Ibu diri kita sendiri atau wali kelas. Jadi nanti ketika awal semester itu kita buat namanya keyakinan kelas. Di sini ada step-stepnya. Nah, identitas gagal, apa sih identitas gagal atau identitas sukses? Bisa dikatakan gagal itu ketika kita menghukum atau ada sebuah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak, untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita menghukum anak, itu dia akan merasa tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Namun kalau konsekuensi, itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya tadi konsekuensinya kalau kamu terlambat, berarti nanti ketika praktek teman sudah pulang, saya berkasih perpanjangan waktu tambahan, itu namanya konsekuensi. Atau kalau di olahraga, yaitu ketika karena terlambat berarti keliling lapangan, karena ada kaitannya dengan mata pelajaran. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, jadi justru untuk menguatkan. Restitusi itu dampaknya adalah positif di sini. Kalau hukuman lebih kepada negatif. Di sini bisa kita bedakan di beberapa kolom ini. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi, masalah akan terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, atau kalau anak kita hukum, dia malah sengaja biar dihukum misalnya. Ketika terlambat, kita minta untuk anak-anak itu bersih-bersih misalnya, dia semakin lama malah semakin tidak takut dengan hukuman, dia sengaja. Kalau untuk konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Tapi kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Ketika anak itu di awal atau di kelas itu ada kesepakatan kelas, misalnya datang tepat waktu, berarti asumsinya kalau kata negatifnya adalah tidak pernah terlambat. Maka ketika dia terlambat, kita kembalikan ke keyakinan kelas, itu di situ sudah tertulis seperti itu, Anda kenapa terlambat dan lain sebagainya, bisa kita konfirmasi, itu caranya restitusi dan lain sebagainya. Ini nanti kita bisa dibaca, pohon dengan satu persatu monggo. Lalu
apa sih? Nah, ini yang dimaksud tadi keyakinan kelas, karena kaitannya adalah nanti untuk kita membuat sebuah restitusi kepada murid kita atau anak kita atau siapa saja, atau diri kita sendiri, bahwa keyakinan kelas itu apa sih? Tujuannya adalah untuk menganalisa pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Kemudian menjelaskan proses pembentukan diri dari peraturan-peraturan beralih kepada keyakinan kelas. Jadi tidak lagi ada peraturan-peraturan atau peraturan kelas, lebih enak itu adalah keyakinan kelas, seperti itu. Jadi anak akan lebih merasa memiliki. Kemudian tujuannya keyakinan adalah tujuan keyakinan kelas untuk berpikir kritis atau kreatif, kemudian reflektif dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Jadi semua adalah tujuannya adalah untuk positif, menggalinya dari sisi positif, tidak lagi dari sisi negatif. Lalu mengapa tidak peraturan saja? Mengapa sih harus keyakinan kelas gitu? Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, misalnya seperti itu. Mengapa kita peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan itu lebih kepada aku tidak bisa melanggar itu, nanti akan mendapatkan hukuman, berarti kan berasal dari ekstrinsik. Tapi kalau keyakinan kelas itu semua akan berasal dari diri sendiri, dari intrinsik. Itu. Lalu peraturan kelas. Nah, ini perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nih, misalnya kalau peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita keyakinan kelas, kita menghormati orang lain, berkomitmen. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka kalau di keyakinan kelas kita membuatnya kalimat adalah keselamatan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian bersabar menghormati orang lain. Intinya kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif, menghindari kata-kata dilarang, tidak boleh, dan lain sebagainya. Nah, dalam keyakinan kelas, kita terapkan di kelas kita itu, kita membuat sebuah kesepakatan kelas, agar terwujud itu sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa kita sebagai guru atau sebagai wali kelas itu sebaiknya ketika di awal pembelajaran atau setelah kita liburan semester gasal masuk ke semester genap, itu sebaiknya kita menyusun atau sebuah kesepakatan kelas agar apa? Agar anak itu merasa nyaman, tidak ada lagi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, panduan untuk menyusun kesepakatan kelas itu seperti apa? Yang pertama adalah tanya pendapat murid. Ya. Apa sih yang diinginkan di kelas ini? Harapan kelas yang seperti apa yang Anda inginkan? Bapak Ibu guru yang seperti apa? Bisa ditanyakan secara individu, bisa ditanyakan secara berkelompok, bisa survei kelas. Nah, misalnya ini kita tanya dulu, kalian inginnya di pelajaran produktif busana itu seperti apa? Kalau mereka takut atau tidak berani, kita bisa membagikan sticky note ya. Kita bagi, mereka suruh minta nulis. Kemudian yang kedua adalah tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Kelas impian seperti apa? Jadi ini adalah untuk menghindari supaya anak-anak tidak melakukan sebuah, bahasanya bukan pelanggaran ya, supaya kelas itu lebih kondusif, lebih bahagia mereka, jadi kita harus gali. Kemudian tanyakan murid tentang kelas impian. Ini contohnya mereka kita bagikan, kemudian setelah itu kita tempel di papan depan, ditempel di sini, apa sih harapan mereka, impiannya seperti apa. Jadi setelah kita tempel, kita alokasikan atau kita pilah-pilah mana yang terkait gurunya, mana terkait temannya, mana yang terkait sarana prasarana, kemudian terkait materi yang seperti apa, itu kita bagi-bagi
kita kelompokkan. Setelah itu nanti kita simpulkan, ya. Kita simpulkan, lalu kita buat kalimat bersama. Nah, kita simpulkan. Nah, kesimpulan juga kita musyawarahkan dengan murid. Maka kalau mereka akan melakukan hal yang kurang pas, pasti kita kembalikan ke mereka. Loh, ini kan kesepakatan kita waktu di awal. Mereka pasti setelah kita lakukan restitusi seperti itu. Ini contohnya adalah kesepakatan kelas seperti ini. Nah, pada prinsipnya kita sampaikan nilai-nilai kebaikan itu apa, misalnya mencintai, menyayangi, gotong royong, ya kita kasih clue seperti itu. Kita hindari kata-kata negatif, jangan, tidak boleh dan lain sebagainya. Maka akan muncullah sebuah kesepakatan, misalnya saya membuang sampah pada tempatnya. Kalau biasanya kan tidak boleh, jangan membuang sampah sembarangan misalnya. Nah, itu yang namanya kesepakatan kelas kita buat seperti ini. Lalu saya menghormati semua orang dan barang miliknya, dan saya melaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan yang ditugaskan. Gitu. Ini mengenai disiplin. Kemudian saya berbicara dengan sopan dan jujur, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kita sepakati, ya kita ubah menjadi kesepakatan kelas, kita rangkum, nah, seperti ini. Nah, yang sticky note ini kita hasil anak-anak, kemudian kita rangkum bersama, kita tempel, kita sepakati dengan anak misalnya ini, kita rangkum menjadi 3 misalnya. Nah, di sini panduan yang kelima adalah tanda tangani kontrak kesepakatan. Setelah anak menyampaikan, kita simpulkan, kita tanda tangani bersama-sama. Seluruh anak tanda tangan dan kita juga sebagai wali kelas atau sebagai guru, supaya anak merasa miliki, tidak akan oh itu kan tulisannya ibu dan lain sebagainya, padahal ini berdasarkan rangkuman. Nah, ini mereka tanda tangan bersama-sama. Nah, inilah kesepakatan kelas kita. Nah, misalnya kan tidak boleh bolos lah bahasanya, berarti sekolah dengan semangat atau bagaimana dengan bahasa-bahasa positif. Ini tanda tangan semuanya, mereka akan senang, merasa miliki, sepakat, kemudian mereka hore dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah disepakati, misalnya sini kami murid yang berakhlak mulia dan lain sebagainya, bisa panjenengan monggo dikembangkan masing-masing. Setelah kita sepakati, kita refleksikan kembali. Kita lihat bersama kontrak kesepakatan dengan kelas, apakah masih bisa berlangsung atau tidak, masih layak atau tidak. Kalau enggak ya kita hilangkan, kita sepakati kembali yang seperti apa. Nah, ini misalnya kesepakatan saya dengan kelas 11 di sana 2 yang dimana notabene kelas istimewa, itu kami dan guru murid yang saling menyayangi. Artinya tidak ada, mereka menulisnya adalah tidak ada circle-circle, bahasanya seperti itu, karena mereka ada gap-gap sebetulnya. Nah, di situ kita simpulkan, yuk bagaimana kalau kita saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, sehingga mereka tidak akan lagi bolos-bolos, tidak ada alasan. Ketika mereka bolos, ya kita restitusi kembali, alasannya apa. Dulu sudah bersepakat kita pakai segitiga restitusi, tanyakan alasannya apa, sebabnya apa, seperti itu. Karena pada dasarnya setiap manusia itu berbuat sesuatu pasti ada tujuannya tadi, menurut teori tadi, pasti tujuannya ada. Kemudian yang ketiga adalah misalnya contoh kami murid yang saling peduli dengan teman-teman gitu. Tapi dalam hal positif, tidak saling menjahitkan misalnya, itu juga sudah disepakati. Kemudian mereka tanda tangan, guru juga sama. Di situ mereka merasa memiliki, oh ini kita sudah sepakati bersama-sama. Itu ini tadi tentang kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sebetulnya setiap perbuatan manusia atau murid kita itu sebetulnya juga dalam rangka memenuhi 5 dasar kebutuhan. Ketika anak itu melakukan pelanggaran, itu pasti dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Jadi pasti ada sebabnya nih. 5 kebutuhan dasar manusia, panjenengan nanti bisa melihat di link YouTube, itu ada di sini materinya. Nanti saya share bahwa di YouTube komplit ya materinya. Kemudian kalau saya ringkas bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya untuk bertahan hidup. Kemudian ada untuk merasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar untuk penguasaan, kebutuhan dasar kebebasan, kesenangan. Lah, kalau anak-anak kita dalam usia sekarang adalah 16-17 itu memang mereka adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kebebasan.
Kemudian ada juga kalau yang memang mereka anak-anak yang kurang mampu, ada juga anak busana itu nggak pernah berangkat, itu ternyata dia minder seperti itu karena seragamnya berbeda, kemudian orang tuanya adalah seorang pekerjaannya yang berbeda dengan teman-temannya, akhirnya dia sering nggak berangkat. Setelah kita tanya, memang dia itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, itu bertahan hidup, dia bekerja. Atau juga ada juga yang kurang kasih sayang. Jadi maka itu tadi kita harus melihat dari lakukan dengan segitiga restitusi. Kita tanyakan ada apa seperti itu. Jadi tidak boleh langsung mengklaim kamu seperti ini dan lain sebagainya. Kita cek di sini dulu apakah dia pastinya dia melakukan sesuatu adalah dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, supaya kita dalam dunia kita berkualitas itu harus bagaimana? Ya, di dalam teorinya Dr. William Glasser bahwa menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda. Cara ganti? Jadi 4 yang dia nih. Terus Mas Bos catat ada benar berarti Bu Anita nyun sewu di mute. Mas Sutresno nyun sewu di mute dulu. Di sini jadi untuk Sutresno. Oke, Bu. nyun sewu di dunia berkualitas Anda Maaf, saya mau adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi semua perilaku manusia atau murid kita pada dasarnya adalah dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar, entah itu untuk dia bertahan hidup, entah itu untuk mencapai kebahagiaan, untuk meminta perhatian, dan lain sebagainya di 5 tadi. Maka kita tidak akan mudah untuk menjudge murid kita itu bocah ini seperti ini. Ya, jadi semakin ke sini, kita memahami bahwa memang dia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi untuk itu kita harus tahu apa sih 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman atau pemantau atau manajer. Tapi harapannya untuk kita sebagai guru adalah di ini bagian bawah ini, manajer atau pemantau saja. Jangan sampai kita sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman. Kita justru lebih paling disarankan adalah sebagai pemantau dan manajer. Gitu. Tujuannya adalah melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian untuk menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer itu minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah, mandiri dan merdeka. Kemudian adalah untuk menganalisis secara kritis, kemudian reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol. Nah, apa sih 5 posisi kontrol itu? Ya, untuk mendapatkan motivasi, itu 5 kontrol ada sebagai tadi penghukum, membuat orang bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, manajer. Kalau sebagai penghukum itu guru itu menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir bahkan. Kalau merasa bersalah itu dia akan mengatakan seharusnya kamu misalnya, atau kalau menyatakan juga ibu kecewa karena kamu sudah nyontek misalnya. Tapi kalau sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau itu kita menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau untuk
Misalnya untuk kalau berhukum, kalau kamu tidak melakukan awas ya, itu untuk menghukum. Tapi untuk sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita kembali lagi kepada keyakinan kelas tadi. Ketika sudah ada keyakinan kelas, kita sebagai manajer maka kita kembalikan menggunakan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu. Intinya ada di 5 posisi kontrol ini. Nah, harapannya kita sebagai guru adalah sebagai pemantau dan sebagai manajer, begitu. Nah, 5 posisi kontrol ini juga ada juga materi ini, monggo Bapak Ibu bisa melihatnya di link YouTube di atas. Itu lebih komplit. Kalau saya paparkan di sini tentunya tidak akan cukup waktunya. Kemudian untuk pertanyaan untuk kita adalah misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan membuat orang bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu namanya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu sebagai teman. Tapi kalau kita sebagai manajer, itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu anak di mana kita mintai pendapat. Kalau sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Tanya kita berkata seperti itu. Kamu selalu mengerjakan paling terakhir. Untuk mengenai disiplin positif, ya, bahwa teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jadi intinya yang bisa mengontrol itu hanyalah murid kita sendiri atau diri kita sendiri. Lalu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan oleh murid kita itu pasti ada tujuannya, ataupun kita sendiri. Nah, misalnya teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ya tujuannya untuk menghargai diri sendiri atau untuk nilai kebajikan universal. Tapi kalau model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan baru. 5 posisi kontrolnya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan lain sebagainya. Nah, untuk realitas kebutuhan yang kita itu berbeda bahwa 5 kebutuhan bahwa 5 kebutuhan dasar itu akan bertahan, ada 5 ya, yaitu bertahan hidup, sebagai penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan. Jadi apapun yang dilakukan murid kita itu tadi dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar. Kita pun sebagai manusia pasti melakukan sesuatu ya. Pertama, kebutuhan dasarnya kita ingin bertahan hidup, kita ingin mendapatkan penguasaan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kesenangan dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sukesi sebagai pembawa acara atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Laili yang telah mempresentasikan desiminasi mengenai budaya positif. Monggo Bapak Ibu, bila ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Laili, bisa atau mungkin Bapak Srianto mau menambahkan. Monggo Pak Sri. Ya. Terima kasih Bu Laili, Bapak Ibu. Saya kira cukup jelas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tentu tadi juga sudah disampaikan, yang terbaik adalah mestinya konsekuensi. Sebagaimana saya sering juga sampaikan, bagaimana di kelas itu dibuat kesepakatan-kesepakatan. Nah, kemudian apabila seorang peserta didik melanggar sebuah kesepakatan, maka ada konsekuensinya. Nah, ini adalah bagian dari gerakan sekolah menyenangkan GMS. Gitu itu.
Nah, selama ini kita lebih mengedepankan yaitu hukuman. Padahal hukuman itu di zaman sekarang ini dianggap sudah tidak relevan lagi. Maka untuk bagaimana membuat efek jera yang tidak melukai perasaan atau melukai hati peserta didik, yaitu adalah membuat sebuah konsekuensi, meskipun konsekuensi itu sendiri sebenarnya nanti di dalam kegiatannya mungkin 11-12 dengan aktivitas hukuman, tetapi kata-katanya itu adalah bukan hukuman, tetapi sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang kamu lakukan dengan apa yang sudah disepakati, maka melakukan X gitu. Nah, konsekuensi ini Bapak Ibu atau apa itu kesepakatan mestinya dibangun oleh setiap kita. Kalau kita itu menjadi guru mata pelajaran, maka bangun kesepakatan dengan peserta didik bahwa selama pelajaran saya nanti ketentuannya seperti ini, oke sepakat, yes. Nah, jika nanti ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini, maka konsekuensinya adalah. Kemudian sebagai wali kelas, ya, yang di sana terutama terkait dengan tata kelola kelas misalnya. Maka tata kelola kelas itu mulai dari kebersihan, kemudian keteraturan tempat duduk, dan apalagi sekarang beberapa kelas mungkin belum bisa seluruhnya karena faktor dana, sudah dicat ulang dengan cat dinding tembok atau meja yang dinamis. Dinamis dalam arti tidak lagi monoton bahwa dinding harus kuning semua, meja kursi coklat semua, misalnya begitu. Nah, ini Bapak Ibu wali kelas harus segera membuat sebuah kesepahaman dengan siswa, misalnya terkait dengan kebersihan meja kursi, kebersihan dinding misalnya. Jangan sampai nanti kelas yang sudah cantik, sudah indah seperti itu, nah kemudian dikotori oleh siswa, dan kemudian kita susah untuk membuat dalam tanda kutip konsekuensi apa yang nanti diterapkan terhadap pelanggaran dari kesepakatan itu. Tetapi berbeda Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat kesepakatan, kemudian nanti konsekuensinya begini, maka pelanggaran terhadap sebuah kesepakatan itu langsung konsekuensinya jelas. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu tidak menyadari mungkin ya, bahwa sekolahan kita itu, bahwa ruang kelas kita itu Bapak Ibu, adalah sekolah dan ruang kelas yang terindah. Serius Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cari padanan, baik itu di Kota Salatiga maupun kabupaten yang lain, mencari sekolah yang seindah dengan sekolah kita, kelas yang seindah dengan kelas ruang-ruang kelas kita, lingkungan sekolah yang seindah dengan lingkungan kita, itu amat sulit Bapak Ibu. Ya, amat sulit, sehingga Bapak Ibu dengan wali kelas misalnya, silakan buat kesepakatan dengan siswa bagaimana menjaga keindahan itu tetap indah dan tidak tercoret-coret oleh tangan-tangan usil apapun. Oleh karena itu, kalau kita tahu betul saged ngalih HP ini lupu. nggih ora usah bater-bater. Pangapunten. Jadi mari kita bangun kesepakatan dengan siswa. Sekali lagi, apakah kapasitasnya guru mapel, kapasitasnya sebagai wali kelas, maka buat kesepakatan dan apa konsekuensinya terhadap pelanggaran kesepakatan. Maka kalau ini terjadi Bapak Ibu, maka sebenarnya yang kemarin dulu kita gambar-gambarkan dengan gerakan sekolah menyenangkan, otomatis terimplementasi melalui kegiatan ini. Saya kira itu tambahan saya Bu Laili, matur nuwun. Izin Pak Sri, matur suwun sanget, monggo Bu Kesi. Baik, terima kasih Pak Srianto yang telah memberikan masukan kepada kami. Harapannya kami nanti ke depannya dapat dengan adanya budaya positif, kami dapat menerapkan budaya positif di SMK Negeri 1 Salatiga.
Monggo Bapak Ibu, bila ada pertanyaan maupun masukan, saya persilahkan. Saya barangkali Bu Kasih. Nggih Pak, monggo. Terima kasih Bu Leri, Pak Sri, dan teman-teman. Untuk keempat konsep hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi, nampaknya yang keempat atau restitusi ini merupakan langkah yang sangat menghargai harkat dan martabat manusia. Tetapi di dalam deskripsi yang disampaikan oleh Bu Leri tadi, ini membutuhkan waktu yang panjang atau lama. Padahal kita ini mengelola kelas ada batas waktunya. Misalnya bagi pelanggar tatib terlambat itu paling 45 menit. Kita mulai kelas 10 1 tahun, kelas 11 1 tahun, total 3 tahun. Bagaimana kalau sampai akhir waktu itu belum tercapai? Bagaimana dengan aktivitas penilaian kita terhadap para pelanggar, taruhlah itu tatib atau kesepakatan ini? Mohon penjelasannya, Bu Lewi. Terima kasih. Monggo Bu Leli bisa langsung dijawab nih Bu nggih. Oke, baik. Beberapa. Ya, terima kasih Pak Niam. Baik, untuk restitusi ini memang sangat membutuhkan kerjasama dari siapa saja, baik dari peserta didik kita, kemudian dari seluruh warga sekolah kita. Karena memang restitusi ini adalah begitu detail, tapi itulah tadi manfaatnya sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ketika anak itu melanggar, dan kita kembalikan fungsinya restitusi adalah setelah ada kesepakatan kelas, kita kembalikan lagi, tentunya kan tidak hanya satu atau mungkin tidak seluruh anak yang melakukan pelanggaran, Pak. Jadi kita lihat dulu kesalahannya seberapa. Setelah itu kita kembalikan lagi kepada anak kita lihat kesepakatannya seperti ini. Apa yang sudah kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kita? Sebaiknya harus bagaimana? Saya kira itu tidak memerlukan waktu panjang. Dan kasusnya akan tergantung kita lihat kasusnya seberat apa. Ketika kasus itu sudah terlalu berat atau mungkin membutuhkan membutuhkan penanganan yang luar biasa, kita pasti butuh kerjasama dengan pihak wali kelas. Kalau kita sebagai guru, kita dari pihak BK dan lain sebagainya. Maka itu butuhnya sebuah kesepakatan kelas itu. Kalau anak sudah tanda tangan di atas kontrak, kita dari awal sudah sampaikan, Pak. Nanti ada konsekuensinya loh ya, misalnya ada sebuah konsekuensi. Jadi dari fungsi dari segitiga restitusi tadi, itulah saling berkaitan Pak antara kesepakatan kelas yang salah satu bagian dari keyakinan kelas. Anak insya Allah kita coba Pak, kan belum pernah dicoba. Jangan takut sebelum mencoba. Kan ini baru gambaran bayang-bayang kayak gitu kan Pak, belum dilakukan. Kita coba saja dulu. Jadi disampaikan tadi yang namanya budaya positif, selalu kita ingatkan adalah bahasa-bahasa yang positif. Pasti akan terlaksana. Kita belum coba, jangan takut sebelum mencoba. Itu sih kalau prinsip saya. Seperti itu Pak, mungkin Pak Srianto bisa menambahkan. Ngaten Pak Niam, bisa diterima? Pak Ya, Niam terima masih kasih. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih Pak Niam. Bagus sekali tadi pertanyaannya dan itu memang sering sekali dihadapi di nggih Pak nggih. Monggo Bapak Ibu bila ada lagi pertanyaan atau masukan. Ya. Sepertinya Pak Sri akan menambahkan Mbak Kesi. Oh nggih, monggo Pak Sri. Senengannya nembak. Jadi begini, memang konsekuensi itu ya barangkali tidak nampak seketika, ya. Tetapi untuk masalah konsekuensi ini kan sebenarnya bisa dimusyawarahkan atau bisa disepakati. Soal misalnya tadi yang dikatakan oleh Pak Niam masalah timing ya, itu bisa disepakati.
Artinya kalau memang itu misalnya terlalu lama, ya berarti butuh percepatan. Ya, butuh percepatan. Kalau perlu ada tinjauan ulang. Setelah kesepakatan dijalankan, kemudian timbul konsekuensi-konsekuensi, tetapi ternyata efek jerahnya tidak muncul. Maka mungkin perlu ada kesepakatan kelas, konsekuensi apa yang nanti membuat efek jerah begitu. Sehingga bukan berarti yang namanya aturan, kesepakatan dan konsekuensi tadi berlaku sekali untuk selamanya. Nah, maka untuk itu juga perlu ada tinjauan-tinjauan, pengecekan ulang seberapa efektif konsekuensi yang disepakati itu terhadap pelanggaran dari sebuah kesepakatan begitu. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu, kalau konsekuensi ini tampaknya kan ini kesadaran dari dalam, intrinsik ya, kesadaran intrinsik bahwa saya kalau melakukan ini, maka nanti konsekuensinya adalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Laili bahwa hadiah dan sebagainya itu sebenarnya tidak lebih efektif daripada bagaimana munculnya motivasi intrinsik atas dasar kesadaran dari dalam, atas dasar pengertian, pemahaman bersama begitu, sehingga nanti kontrolnya tidak lagi oleh guru, tetapi kontrolnya bisa diri sendiri, siswa itu sendiri, atau sesama siswa kemudian saling melakukan kontrol. Maka ada guru atau tidak ada guru, kalau sistem itu bisa dijalankan, maka sebenarnya ada muncul kedewasaan dan kemandirian siswa karena kesepakatan itu dibuat atas kesadaran sepenuhnya oleh siswa, bukan atas keterpaksaan siswa. Nah, selama ini memang di sekolah lebih banyak, yaitu ada pressure, ini harus diterima, ini harus dijalankan oleh siswa, kalau tidak, maka nanti akan terkena hukuman. Contoh sederhana misalnya di sekolah kita itu kan minoritas cowok ya. Maka sebenarnya bisa dijalankan buat anak-anak cowok dikumpulkan, buat kesepakatan, ya, didasari dengan misalnya aturan dari industri seperti ini, misalnya begitu itu. Nah, kemudian dari aturan industri itu kemudian disepakati bahwa kalian nanti suatu saat akan bekerja pada industri, terus kemudian ditawarkan bagaimana kalau misalnya potongan rambut, misalnya paling panjang untuk ukuran atas adalah 3 cm misalnya. Nah, kemudian kalau itu menjadi sebuah kesepakatan, maka nanti kontrolnya ada di anak itu sendiri. Ketika misalnya rambut sudah lebih dari 3 cm, maka mestinya tidak usah dirazia, tidak usah dioyak-oyak, mereka sudah potong dengan sendirinya begitu itu. Nah, apabila itu terjadi, sungguh di sebuah sekolah itu akan menjadi satu sekolah yang menyenangkan karena jauh dari yang namanya keterpaksaan, yang namanya pressure, yang namanya ancaman, apalagi kata-kata seperti perundungan atau bullying. Kira-kira itu tambahan saya, Bu Laili. Iji Pak Sri, matur suwun sanget. Iji, monggo Mbak Kesi. Baik, terima kasih Pak Sri, masukannya bagus sekali. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Erlin, monggo Bu Erlin. Oh, itu ya di Mbak di chat ya. Perlukah kita menjanjikan hadiah untuk siswa saat meminta siswa mengerjakan tugas? Misalnya jika betul semua saya beri hadiah pulsa atau uang, jika mau maju diberi nilai dan sebagainya. Baik, tadi sudah disampaikan ya bahwa sebetulnya dalam teori tadi kita memberikan sebuah hadiah itu adalah sebetulnya merupakan sebuah hukuman atau tidak membuat anak itu termotivasi. Jadi tidak disarankan untuk memberikan hadiah agar anak itu motivasinya semua dari diri mereka sendiri. Saya mau mau mengerjakan tugas itu ya karena kewajiban dia sebagai siswa sekolah mengerjakan. Kalau kita mau memberikan hadiah itu justru nanti akan membuat anak itu selalu ingin mendapatkan sesuatu karena
ingin mendapatkan mendapatkan nilai karena mendapat hadiah. Jadi bukan karena kesadaran diri kita sendiri itu tadi. Nyata Bu Kesi. Oke, baik. Terima kasih Bu Leli. Begitu nggih Bu Erni jawabannya tadi dari Ibu Laili. Monggo Bapak Ibu bila ada pertanyaan lagi atau masukan. Cukup mungkin nggih Bu? Cukup Bu Leli? Nggih, nggih. Oke, baik. Terima kasih Bu Leli, Pak Asri, Bapak Ibu yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua dan dapat memberikan manfaat juga untuk peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, acaranya sudah selesai. Untuk acara pada siang sore hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku moderator di acara ini, saya mohon undur diri dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam membawakan acara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sri, Bapak Ibu semua, matur suwun sangat. Assalamualaikum. Buatan foto, Mbak KSP. Saya tutup nih Bapak Ibu. Assalamualaikum.